Oke deh. Apa sih? Kalau nggak ada, Ibu deh mau nanya Ya. satu-satu. Oke, nanya. Nah, Oke, aduh. Apa nih resolusi? Aduh, nggak siap. Langsung tembak ya. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di kelas edukasi bersama Mulala dan juga Kak Dapai. Oke. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu masing-masing kali ya, dari sebelah sini. Halo, saya Okta dari kelas 11 DKV 2. Oke, halo, aku Maila dari kelas 11 DKV 2. Halo, aku Haninda dari kelas 11 DKV 2. Halo, aku Aurel dari kelas BD1. Oke, sekarang mumpung baru tahun baru nih, Bu, Kak Dapa. Kira-kira apa sih resolusi kalian dari 2025 ini? Ke 2026. Pada apa dulu deh? Ayo. Ada apa-apa yuk? Kasih lah Mulala. Izin dulu ya, izin. Saya briefingnya tadi nggak kayak gitu. 2026 ya, ini adalah tahun yang sangat luar biasa karena banyak target yang saya pribadi harapkan tercapai di tahun ini. Salah satunya ada beberapa bisnis yang ingin saya kembangkan di tahun ini. Lalu ada beberapa urusan yang ingin saya selesaikan di tahun ini juga seperti itu. Dan tentunya bagi diri saya sendiri semoga kalau di tahun ini malah justru saya pengennya tuh lebih bisa memanage diri gitu. Karena di tahun 2025 tuh benar-benar ngegas gitu kerjanya. Iya enggak sih? Iya, benar banget. Benar ngegas gitu. Gitu. Ternyata tahun 2026 mungkin lebih banyak istirahat sih kan. Lebih istirahat dalam arti bukan istirahat total ya, lebih ke ini saya kerjakan, ini nggak usah saya kerjakan. Jadi lebih bisa memilih, lebih memprioritaskan yang mana gitu. Tentunya juga umur semakin tua gitu kan harus semakin memikirkan masa depan, tentunya seperti itu. Kalau Mulala sendiri gimana Mulala? Oke, terima kasih Pak Dapa. Jadi resolusi itu setiap tahun nih ya, Ibu tuh biasanya membuat resolusi sendiri setiap tahun. Itu pasti bukan di awal tahun, tapi di akhir tahun. Di bulan Desember di tanggal 27 sampai 30 pasti buat resolusi. Jadi ada beberapa resolusi Ibu yang masih waiting list ya, yang tahun 2005 kemarin Ibu bawa ke tahun 2026. Tapi memang di resolusi Ibu itu Ibu akan membedakan mana target jangka panjang, mana target jangka pendek. Karena gini loh, kita membuat resolusi, tapi terkadang kita harus berpikir juga, itu resolusinya bisa nggak sih kita capai dalam jangka waktu setahun, 6 bulan, sebulan gitu kan? Ya, jadi Ibu masih ada beberapa yang waiting list lah gitu. Untuk tahun ini Ibu lebih ke mental. Karena tolong untuk mental tahun 2025 itu hancur-hancuran. Di akhir tahun kemarin, terutama di bulan Desember itu Ibu merasa sangat-sangat berada di titik terendah. Sekian tahun jadi guru itu kan tumben banget tuh merasa berada di titik terendah. Jadi tahun ini resolusi Ibu salah satunya adalah menyehatkan mental Ibu sendiri. Karena kalau mental Ibu sehat, semuanya pasti akan sehat, ya kan? Tapi kalau mental Ibu sendiri nggak sehat, rasanya Ibu nggak bisa kasih tahu kalian deh. Gitu ya Pak Dapa ya, nggak bisa gitu. Jadi salah satu resolusi Ibu yang akan Ibu sampaikan adalah kesehatan mental. Tapi boleh bertanya nggak, Bu? Kalau Boleh. kira-kira Ibu nih gimana sih cara menjaga mentalnya itu? Karena kita juga pasti punya masalah kan, apalagi kita nih masih sekolah, pasti kayak adalah mikirin ini itu. Kadang hal terburuk gitu kan, misalnya kita lagi di bawah. Nah, kira-kira ada nggak sih kayak tips dari Ibu biar kita tuh masih bisa menjaga mental kita? Iya, benar. Ada nggak sih di sini yang punya resolusi itu hidup? Ada. Kemarin sempat nih ada apa ya, saya di kelas tuh nyuruh anak-anak kelas 10 PPLG 1. Ini saya sebutin. Apa resolusi kalian hari ini, Nak? Nah, kan nulis di depan. Salah satunya adalah hidup. Iya bener sih. Kalau nggak hidup nggak ada resolusi. Betul. Itu harapannya sangat mulia ya. Ya. Jadi kalau untuk
kesehatan mental ibu sendiri, karena ibu benar-benar merasakan sekali di tahun 2025 kemarin itu lelah sekali rasanya, capek banget pikiran, hati, tenaga, karena banyak tuntutan di sini, tuntutan di situ, kewajiban ini itu. Jadi ibu liburan kemarin bener-bener full lancong aja kerjaannya kemana-mana, jadi pada payah. Salah satu yang membuat kita untuk kembali sehat lagi, salah satu yang membuat kita pikiran jadi tenang, lebih siap lagi untuk menghadapi hari, ya itu adalah jalan-jalan. Benar. Terutama ke tempat yang adem, melihat Viral, suatu pemandangan. Viral ya. Ya, tapi ibu lebih suka yang pemandangan. Lihat hijau-hijau, luas, danau, tenang, suasananya kan sejuk. Itu benar-benar membuat hati jadi damai, mental menjadi pulih kembali. Jadi mulai belajar untuk mengikhlaskan apa yang sudah terjadi dan berusaha untuk melakukan yang terbaik lagi di tahun ini. Itu cara untuk menyehatkan mental. Karena gini ya, kalau kita cuman pernah mendapatkan sesuatu yang membuat diri kita terpuruk, terus kita diem aja di rumah, terus kita mendapatkan kerjaan ini, kerjaan itu justru membuat mental kita semakin down ya pada kayak. Betul. Dan betul, membuat betul, betul, betul. Emosian. Iya. Orang yang gak salah tiba-tiba jadi salah gitu. Jadi bukannya tambah sehat malah tambah buruk, sakit ya pada payah. Jadi kalau udah ada waktu kalian dapat libur sehari, udah pergi aja jalan-jalan, itu baru menyehatkan mental kalian, membuat tubuh kita menjadi segar lagi. Refreshing itu pasti perlu sekali. Terus yang kedua, belajar mengikhlaskan. Siapa nih yang udah ikhlas? Siapa yang udah move on nih? Siapa yang udah move on nih? Susah sekali. Izin. Susah loh mengikhlaskan sesuatu itu, tapi terkadang kita harus belajar mengikhlaskan. Karena kalau kita udah ikhlas, barulah mental kita bisa kembali lagi. Tapi kalau kita nggak pernah ikhlas, walaupun kita refreshing berbulan-bulan kita refreshing, tapi kita nggak ikhlas, Betul. percuma gitu ya. Itu nggak bakalan membuat mental kita kembali sehat lagi. Jadi dasarnya adalah ikhlas. Nah, itu kan tadi kita ya ditanya ya pada apa ya? Betul. Gimana kalau kita tanya balik ya? Betul. Oke. Tapi kalian tahu nggak sih apa artinya resolusi secara umum? Menurut kalian deh, menurut kalian. Ini jadi kita ya pembawa acaranya pada apa ya? Kayak menurut aku sih target ya. Target, bener. Tujuan lagi. Apa ya? Target, tujuan itu benar. Jadi yang namanya resolusi itu merupakan suatu keinginan yang didasarkan atas tekad Betul. yang bulat, yang dimana tekad itu benar-benar memerlukan komitmen. Nah, gitu. Nah, pada saat kapan kita harus membuat suatu resolusi itu? Pada saat awal tahun. Kenapa pada saat awal tahun kira-kira menurut kalian kenapa? Okta deh. Karena nanti kita bakal gimana ya? Ini resolusinya itu di tahun 2026-nya itu. Jadi awal tahun tuh tujuan baru gitu. Oh, awal tahun tujuan baru gitu. Oke. Benar. Jadi kenapa kita biasanya membuat suatu resolusi itu pasti di awal tahun dan di akhir tahun sebelumnya untuk dibawa ke tahun yang baru. Karena pada saat awal tahun itu kita sudah memiliki mindset tersendiri. Oh, tahun baru nih, pokoknya harus punya target baru. Hormon dopamin dalam tubuh kita itu sudah merangsang otak kita di bagian hipotalamus. Itu sudah di bagian hipotalamus itu sudah disetting. Kamu akan membuat suatu target. Itu akan di alam bawah sadar kita itu secara tidak langsung membentuk kita menjadi semangat. Gitu. Sehingga resolusi kita itu pasti bakalan banyak tuh, gini gitu. Tapi kadang ada yang kendor juga resolusinya kalau nah, ya nggak sih? Pokoknya bulan ini saya mau gini, bulan ini saya mau gini. Tapi kadang-kadang pertengahan jalan drop, ya kan? Kadang baru mau mulai aja udah nggak pengen gitu. Kok kayaknya nggak bisa gitu kan? Bener banget. Kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi?
hal itu terjadi karena kekecewaan. Kenapa bisa kecewa? Terlalu banyak harapan. Karena ekspektasi resolusi terlalu tinggi. Aduh, siapa yang suka berekspektasi tinggi Oh. nih? Iya kan? Jadi terkadang sebenarnya resolusi itu harus kita buat tersendiri. Harus kita pikirkan secara logika juga. Berpikir Bisakah resolusi itu kita capai dalam waktu sebulan, Sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Itu kita pikirkan. Dan jangan terlalu saya harus begini gitu. Jadi buatlah resolusi yang sekiranya memang mampu kalian capai. Saya harus, coba kalian rubah, saya akan. saya akan. Dari saya harus begini, saya harus begitu. Secara tidak langsung, resolusi itu yang tadinya berawal dari tekad menjadi tekanan. Akibat tekanan inilah ketidakmampuan kita nanti untuk mencapainya, muncullah patah semangat. Resolusi itu akan terhambat. Teruslah berulang resolusi-resolusi lainnya gitu. Aduh, resolusi ini nggak jadi, resolusi yang lainnya gimana ya? Sana jadinya. Kebanyakan harapan jadi. Kebanyakan harapan. Jadi kadang terus ya. terjadilah di situ kesenjangan Senjangan. gitu. Berarti resolusi. Berarti pikiran ngaruh banget ya, Bu. Sangat mempengaruhi. Jadi kenapa pikiran itu mempengaruhi? Karena apapun yang kita inginkan itu secara tidak langsung ada dalam bawah sadar, di alam bawah sadar kita, gitu. Ya, tapi bisakah kita mencapai resolusi itu agar tercapai benar-benar di tahun yang kita mau? Bisa, asalkan yang pertama jangan pernah patah semangat. Kirain patah hati. Iya. Padahal kan juga kepikiran. Iya, Nanti bener. kayak, aduh nggak semangat nih udah nggak ada dia. Iya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kayak kalian ada yang mau nanya nggak? Mau ada bulala nih. Oke deh. Apa sih? Kalau nggak ada, ibu deh mau nanya Ya. satu-satu. Oke, nanya. Nah, Oke, aduh. Apa di resolusi? Aduh, nggak siap. Langsung tembak ya, Pak Dapa ya. Langsung nembak ya, Bu. Langsung nembak ya, Bu. Heeh. Kalau aku resolusiku di tahun 2026 ini kebetulan kan aku 2025 nih baru pertama kali masuk OSIS ya. Dari sekian dari SMP itu saya nggak pernah tertarik gitu di OSIS. Jadi tiba-tiba nih masuk OSIS saya bakal gitu Oh, maksudnya. benar-benar. Iya, benar-benar gitu. Totalitas lah gitu. Ya, mencoba hal baru. Terus kalau di 2006 ini saya harap sih saya nggak males. Izin. Karena saya jujur saya orangnya males. Jadi untungnya kalau semenjak masuk OSIS ini, untungnya saya lebih jadi pribadi yang lebih baik. Terus mungkin lebih terbuka dengan finansial kali ya. Saya mau coba-coba kayak nabung atau investasi atau ya yang lagi baru-baru ini. Mantap. Harus visioner berarti ya. Iya. Tapi kalau ngomongin hal baru ya, kalian penasaran nggak sih kalau sama Bu Lala? Jadi BK ini adalah hal baru bagi Bu Lala atau tidak gitu? Apakah sebelumnya dia jadi guru BK juga gitu? Dan apakah di 2026 ini ada hal baru yang ingin Bu Lala capai? Siapa Silakan. pindah mana itu? Hal baru ya, hal baru gitu. Hal baru. Jadi Ah. sebenarnya ibu di BK itu sejak tahun 2022 ya Pak Dapa ya. Udah 2022 itu direkrut ke BK sama Bapak Kepala Sekolah. Jadi tentu banget ibu benar-benar belajar gimana caranya untuk berada di posisi ini, gimana harus membimbing kalian, karena ibu kadang merasa saya aja kayaknya masih perlu bimbingan gitu ya kan. Oh. Gimana mau bimbing yang lain gitu ibu berpikir. Jadi ibu berusaha sebaik mungkin ibu tuh baca-baca buku, baca-baca internet dan lain sebagainya. Ibu sering mempergunakan TikTok sebagai bahan edukasi. Edukasi. Jadi di TikTok, di aplikasi itu sering sekali ibu manfaatkan sebagai bahan edukasi. Nah terus di tahun 2022 ibu pernah berada di masa peralihan
masa peralihan jadi guru pada umumnya, tiba-tiba mengemban tugas ke BK. Itu tanggung jawabnya luar biasa ya. Karena apa? Karena ibu benar-benar harus benar-benar ngurusin anak gitu kan. Tanggung jawab sama orang tua itu lebih gitu kan. Benar. Jadi ya udah di situ ibu merasa ada orang yang nggak suka sama ibu, jadi membuat ibu sempat down waktu itu. Cuman ibu dalam hati diam dan ibu refleksikan diri ibu sendiri. Masa sih seorang Lala nggak bisa? Gitu. Masa sih aku nggak bisa? Sugesti ibu. Masa sih aku nggak bisa? Dia aja bisa gitu. Akhirnya ibu di tahun 2022 itu benar-benar merubah, oke, saya akan benar-benar memulai menjadi BK ini di tahun ajaran ini. Kakak kelas kalian yang baru tamat banget, itu adalah pengalaman pertama ibu jadi BK. Dan ibu akan merubah sedemikian rupa apa yang ingin ibu lakukan pada saat posisi ibu berada di BK. Ibu bentuk mereka sekeinginan ibu, seperti pengalaman ibu dulu ketika ibu sekolah di SMP dan SMA. Karena kebetulan dulu SMP sama SMA ibu benar-benar ketat. Jadi ibu berharap hal-hal yang baik-baik ini akan ibu turunkan ke anak-anak ini. Gitu. Tujuan ibu adalah mereka harus merasakan apa hal baik yang bapak ibu guru ibu dulu lakukan kepada ibu sehingga ibu jadi seperti ini. Jadi ibu ingin generasi yang sekarang juga memiliki adab yang seperti itu. Tapi apakah BK itu hanya tentang penanganan siswa yang nakal atau gimana Ibu? Anda, kalau dulu mungkin image-nya seperti Ya, itu ya. itu. Kalau Tapi zaman sekarang? kalau sekarang itu enggak sebenarnya, karena BK sekarang itu harus ramah, harus bisa menjadi teman gitu kan. Iya, teman Nah, ngobrol. sebenarnya kadang saya agak berpikir nih Pak Dapa, kalau angkatan 2002 ke atas ya itu ke BK sering kan pada Pak ya ngobrol, curhat apa segala macem. Tapi sekarang yang datang ke ruangan BK tuh takut. Sekarang kembali ke takut berarti? Kembali ke takut. Kenapa? Karena image mereka itu adalah kalau ke BK Itu pasti pasti masalah. Pasti masalah. Kalau ke BK orang tua pasti ditelepon sama Bu Lala. Padahal enggak, bisa cerita, ketawa-ketawa bareng, mendekatkan diri. Jadi mereka punya solusi gitu loh. Mereka yang kadang seumuran belum bisa menentukan solusi. Oke. Ya, Betul. yang seumuran justru kadang karena emosi mereka labil, mereka nggak bisa memecahkan masalah itu. Menurut mereka baik, kadang belum tentu baik lah sebenarnya. Betul. Bener-bener. Gitu. Jadi kadang ke BK untuk di BK lah yang membantu nanti bagaimana menjembatani itu semua. Dan di BK kalau di SMK, saya nggak tahu di SMK lain ya, tapi kalau di SMK TI kan sebagai apa istilahnya memberikan referensi untuk ke depan bagaimana Bu ya? Apa istilahnya BKK gitu Bu? Ya, Nah, sebagai kalau misalnya kalian punya pertanyaan tentang Bu, saya cocoknya kerja di mana sih? Gitu. Bisa datang ke BK. Bisa ya? Bisa. Mulai sekarang, Gitu. jangan lupa guys. Iya. Ke BK? Tapi nggak cuma masalah itu aja ya, Oh, nggak gitu. cuma masalah pekerjaan, masalah Oke. percintaan kalian. Emang ada yang curhat belak-belakan Bu? Sering Sering? terjadi. Ya, sering. Dulu ya, dulu. Oh dulu. Kalau yang sekarang tuh udah nggak ada. Nih angkatan yang kelas 11 nggak ada. Introvert Bu ya? 12 sekarang tuh nggak ada. Soalnya kan pikiran Iya. angkatan kita tuh kayak ke BK berarti punya masalah gitu. Iya. Sekarang kita harus memutar-balikan Iya. pandangan BK Ah. lagi. Tapi Ya, pasti orang tuh mikir kayak nanti kalau curhat di BK nanti omongannya Sama. beda gitu ya, atau enggak nanti malah Gugup. ya enggak gimana ya, Enggak luasa. kayak iya enggak leluasa ceritanya Sebenarnya gitu. gimana sih Bu biar nggak ada Iya, kayak biar gitu? enggak ada Boleh sambil makan nggak? boleh. Boleh. Dari tadi. Easy. Dari tadi kan. Ya. Kalau untuk memecah pemikiran itu balik lagi kesadaran. Sadar nggak kalian kalau kami di BK itu atau kami bapak guru, ibu guru kalian itu adalah orang tua kalian? Kalau kalian nggak sadar bahwa kami adalah orang tua kalian dan kalian cuma menganggap kami orang lain, itu akan terjadi. Jadi
rasa takut itu akan muncul, rasa khawatir itu bakalan muncul. Tapi kalau kalian sudah sadar bahwa kami adalah orang tua kalian dan kalian adalah seorang anak yang harus dan memerlukan bantuan dari orang tua untuk memecahkan suatu masalah, kedekatan itu pasti ada. Rasa pertemanan itu pasti akan ada. Anggaplah kami di BK bukan sebagai orang tua saja, tapi anggaplah kami teman kalian, anggaplah kami kakak, dan anggaplah kami adik kalian. Gitu, yang bisa bebas kalian ajak untuk cerita. Mau segimanapun kalian cerita, kami akan menampung. Dari situ kami bisa menelaah kalian, bisa mendeteksi, oh anak ini seperti ini loh dia. Oh anak ini begini. Solusi yang akan kami lakukan tuh begini. Oh hatinya seperti ini, pemikiran dia seperti ini. Justru dengan kalian cerita ke kami, itulah kami bisa mengarahkan kalian. Tapi kalau kalian nggak mau cerita, susah jadinya. Harus menebak-nebak. Nebak-nebak. Ini gimana ya? Ini gimana ya? Jadi seolah-olah kalian merasa lebih takut lagi dan nggak nyaman lagi sama BK. Padahal sebenarnya nggak. Padahal sebenarnya kenapa sih ibu tuh harus datang ke kelas-kelas setiap hari?